Selama lebih dari 7 dekade, dunia mengenal Mossad sebagai entitas yang nyaris mistis. Dari penculikan Eichmann di Argentina, hingga sabotase reaktor nuklir di jantung padang pasir. Mossad adalah standar emas spionase global. Namun, di tahun 2025, mitos itu menghadapi ujian paling mematikan. Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi mengonfirmasi, seorang perwira elit dari unit Kidon telah tertangkap dalam operasi rahasia di wilayah musuh. Ini bukan sekadar kegagalan lapangan, ini adalah keruntuhan sistemik. Dalam analisis perang hari ini, kita tidak hanya akan membahas tentang siapa yang tertangkap, tetapi mengapa sistem keamanan paling canggih di planet ini gagal mendeteksi jebakan yang dipasang oleh lawan. Kita sedang menyaksikan lahirnya era baru, era di mana teknologi Barat menghadapi dinding beton kontra intelijen Timur yang jauh lebih adaptif. Mari kita bedah arsitektur operasinya. Targetnya adalah fasilitas bawah tanah Fordo B, sebuah kompleks yang terkubur 80 meter di bawah pegunungan batu untuk menghindari serangan udara. Israel tahu bahwa serangan konvensional dengan bom penghancur bunker memiliki risiko kegagalan tinggi, maka solusinya adalah operasi bedah dari dalam. Agen yang dikirim berkode nama Eitan masuk menggunakan legenda cover sebagai ahli geologi internasional yang dikontrak oleh perusahaan konsultan energi berbasis di Shanghai. Operasi ini direncanakan selama 24 bulan. Setiap detail mulai dari log aksen bicaranya hingga sejarah transaksi banknya selama 10 tahun terakhir dipalsukan dengan sempurna. Secara teknis militer, ini disebut sebagai deep cover penetration. Namun, analisis militer pasca kejadian menunjukkan adanya strategic overstretch. Israel terlalu percaya pada legenda digital sang agen, sementara Iran mulai beralih kembali ke metode verifikasi fisik tradisional yang tak terduga. Fokus analisis kita sekarang masuk ke aspek teknis. Perang elektronik EU, Ethan, dibekali dengan perangkat komunikasi burst transceiver generasi terbaru yang menggunakan frekuensi hopping yang sangat cepat, sehingga seharusnya tidak bisa ditangkap oleh radar pencari sinyal. Namun, intelijen Iran yang didukung oleh teknologi sensor dari mitra strategis mereka telah memasang jaringan penerima pasif di seluruh zona sensitif. Mereka tidak mencoba memecahkan enkripsi tersebut secara langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan algoritma AI untuk mendeteksi kebisingan elektromagnetik yang tidak wajar di tengah kepadatan aktivitas sipil. Inilah yang dalam analisis perang disebut sebagai signature management failure. Mossad berasumsi bahwa enkripsi mereka aman, namun Iran berhenti mencoba membaca isi pesan dan mulai fokus pada keberadaan sinyal tersebut. Begitu sinyal terdeteksi, algoritma pelacakan biometrik mulai bekerja di seluruh kamera CCTV kota, mencocokkan pola jalan kaki Eitan dengan database mereka. Kita harus mengakui sebuah fakta pahit dalam analisis perang ini. Iran telah berevolusi. Unit 80 RGC Korps Garda Revolusi kini tidak lagi hanya menggunakan metode interogasi kasar. Mereka telah berubah menjadi agensi kontraintelijen berbasis data tingkat tinggi. Mereka menerapkan doktrin honeynet digital. Mereka sengaja membocorkan informasi yang terlihat sangat rahasia untuk memancing agen lapangan musuh agar bergerak. Eitan terjebak dalam apa yang disebut sebagai feedback loop. Dia merasa berhasil mengumpulkan data penting, padahal setiap data tersebut adalah umpan yang dirancang untuk mengonfirmasi posisi dan identitasnya. Analisis strategis menunjukkan bahwa Iran kini menggunakan strategi preemptive counter-espionage. Mereka tidak lagi menunggu mata-mata data. Mereka menciptakan lingkungan di mana setiap aktivitas spionase akan menonjol seperti noda di atas kain putih. Tertangkapnya agen Mossad dalam konflik terbaru ini memiliki implikasi perang yang masif. Secara doktrinal, Israel selalu mengedepankan deterrence efek gentar. Namun, saat agen terbaik mereka dipamerkan di televisi sebagai tahanan, efek gentar itu menguap. Kegagalan strategi penyangkal, plausible deniability. Israel kini berada di posisi sulit. Jika mereka mengakui agen tersebut, mereka mengakui agresi. Jika mereka menyangkal, mereka membiarkan aset berharga mereka dieksekusi tanpa perlindungan. Pergeseran ke perang terbuka. Analis militer memperingatkan bahwa ketika perang bayangan intelijen gagal, kemungkinan terjadinya perang terbuka konvensional meningkat secara eksponensial. Israel mungkin merasa bahwa operasi bedah tidak lagi efektif dan mulai mempertimbangkan serangan udara besar-besaran. Iran, di sisi lain, menggunakan kemenangan intelijen ini untuk memperkuat koalisi regional mereka. Mereka membuktikan kepada sekutu-sekutunya bahwa hantu Israel bisa ditangkap yang secara langsung meningkatkan moralitas tempur proksi-proksi mereka di Lebanon dan Yaman. Bab paling gelap dari analisis ini adalah ruang interogasi. Dalam perang intelijen, seorang agen yang tertangkap adalah sumber data yang hidup. Iran menggunakan metode cognitive dissonance. Mereka tidak menghancurkan tubuh Eitan. Mereka menghancurkan keyakinannya. Mereka memberikan bukti bahwa markasnya di Tel Aviv telah mengorbankannya sebagai umpan untuk operasi yang lebih besar. Ini adalah teknik disinformasi tingkat tinggi yang bertujuan untuk membelotkan kesetiaan sang agen. Jika Eitan mulai memberikan informasi meskipun hanya sebagian, itu akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan seluruh jaringan Mossad di Timur Tengah.
Inilah yang disebut sebagai intelligence contamination. Satu agen yang tertangkap bisa meracuni ribuan data lain yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kesimpulan dari analisis perang kita hari ini, tertangkapnya agen Mossad di era konflik terbaru ini adalah sebuah lonceng peringatan. Keunggulan teknologi masa lalu telah mencapai titik jenuh. Musuh telah beradaptasi, berinvestasi pada AI, dan kembali ke akar keamanan fisik yang ketat. Dunia sedang menyaksikan akhir dari era spionase tanpa risiko. Di masa depan, perang antara Israel dan Iran tidak akan lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki kode enkripsi terkuat, melainkan oleh siapa yang paling mampu membaca psikologi lawan, dan siapa yang paling siap menghadapi kenyataan bahwa dalam perang bayangan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mossad akan melakukan reorganisasi, Iran akan memperketat jaringnya, dan kita sebagai pengamat harus menyadari bahwa apa yang kita lihat di permukaan hanyalah 1% dari pertempuran yang sebenarnya terjadi di kegelapan, digital, dan lorong-lorong bawah tanah.